Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, saya mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, kurang lebih 30 menit lah. Mudah-mudahan 30 menit acaranya selesai. Amin. Jadi mohon maaf mengganggu waktu Bapak Ibu mengasih materi ke kelas. Alhamdulillah, semoga acara diseminasi budaya positif ini berjalan dengan lancar, karena ini adalah bagian dari tugas saya menyampaikan tentang budaya positif. Mohon maaf, saya bukan sedang menaburkan garam di lautan, karena saya yakin Bapak dan Ibu pengetahuannya lebih banyak dari saya. Cuma tugas saya adalah meng-share apa yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak di modul 1.4 tentang budaya positif ini. Baik Bapak dan Ibu, judul yang akan saya sampaikan pada Bapak Ibu atau materinya adalah tentang diseminasi budaya positif. Ini adalah fasilitator saya, Pak Sepi Indra Gumilar SPD. Kemudian ini adalah Bapak Anto Sugiri SPD SD, pengajar praktik yang setiap bulan ke sekolah. Kemudian ini saya sendiri CGP Angkatan 8 Kabupaten Bogor. Sebelum saya ngasih materi, saya mau ice breaking dulu. Ice breaking ya, betul ya? Ada tepuk wow. Pernah mendengar tepuk wow? Belum. Kebagusan, iya betul. Tepuk wow. Gimana? Wow. Bukan. Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Wow-nya itu nanti kasih ekspresi. Oke? Teman-teman, wow. Itu yang kasih cinta yang banyak orang saya. Teh. Iya. Sana. Itu tuh, Pak Dedi. Cakep Pak Dedi. Oke, kita ulangi ya. Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Sekali lagi, ekspresikan pada teman di sebelahnya. Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Satu lagi, tepuk nyamuk. Bisa tepuk nyamuk? Tidak bisa. Tepuk nyamuk itu gini nih. Tepuk nyamuk. Uwiu, uwiu. Uwiu, uwiu. Hap, dapet deh. Ya. Oke. Kita ulangi. Tepuk nyamuk. Wow, wow. Ya. Ulangi dari tepuk wow, kemudian dilanjut tepuk nyamuk. Siap. Oke, tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Tepuk nyamuk. Uwe, uwe. Uwe, uwe. Hap, dapat deh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kenapa harus tepuk wow? Biar Bapak dan Ibu ketika menghadapi anak di kelas itu ekspresinya wow. Anak ini sungguh luar biasa. Menghadapi anak dari pagi sampai siang itu harus selalu ekspresif gitu ya, wow gitu. Kemudian tadi tepuk nyamuk, kenapa sih harus tepuk nyamuk? Tadi terakhirnya hap, dapat ya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan dapat kena ke hati Bapak dan Ibu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Dikasih W. Oke. Ini Oke.
budaya positif. Ada 6 poin yang harus disampaikan sebetulnya dalam budaya positif itu. Yang pertama adalah disiplin positif dan kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Dan keenam, segitiga restitusi. Karena keterbatasan waktu, jadi yang akan saya sampaikan hanya 2 poin, yaitu tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Baiklah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kodrat pada anak itu ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kodrat alam dan yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat alam itu seperti apa sih? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kodrat alam itu misalnya anaknya rajin, anaknya pinter, anaknya baik, anaknya angkuh, gitu ya. Itu kodrat alam. Kalau kodrat zaman itu berarti apa? Mengikuti zaman. Misalnya dalam pembelajaran boleh menggunakan HP, tetapi disesuaikan dengan materinya. Apakah ada kaitannya dengan penggunaan HP atau tidak? Ya. Kemudian perubahan paradigma belajar. Yang pertama adalah dalam membangun budaya positif di sekolah, sekolah beserta elemennya harus mampu menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan mampu menciptakan rasa bahagia ketika murid dan guru dalam pembelajaran, sehingga murid mampu berpikir kritis, bahagia, merdeka, kreatif, dan mandiri, inovatif, dan kolaboratif. Kemudian yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap muridnya agar terciptanya budaya positif di sekolah. Baiklah, tadi poin yang akan saya bahas yaitu tentang keyakinan kelas. Sebelum ke materi keyakinan kelas, ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kemudian yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas? Penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Kemudian yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, sebelum ke penyampaian tentang keyakinan kelas, ada yang harus dijawab lagi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jawablah pertanyaan di bawah ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa sih kita harus menggunakan helm? Biar aman, biar safety, biar ganteng, biar apa? polisi. Melindungi diri, artinya untuk keselamatan, gitu ya, biar nyaman gitu. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Kenapa sih kita harus pakai masker? Kenapa sih kita harus mencuci tangan? Menjaga kesehatan, terhindar dari segala virus, polusi udara, gitu ya. Nah, keyakinan tersebut, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang tadi Bapak Ibu sampaikan, itulah yang disebut sebagai suatu keyakinan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama.
keyakinan yang pertama adalah nilai-nilai tersebut atau nilai kebajikan tersebut menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi diri dari dalam. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Yang ketiga, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai kebijakan di balik peraturan tersebut? Apa tujuannya? Dan menjadi tidak tertarik atau malah menjadi takut, sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nilai kebajikan itu dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan kelas atau menentukan visi dan misi sekolah. Dalam menentukan visi sekolah, tentunya kita menentukan nilai-nilai kebajikan yang apa yang terpenting bagi sekolah agar mencapai tujuan mulia yang dicita-citakan. Nah, kebetulan di pertemuan PI2 kita telah membahas tentang visi sekolah. Visi sekolah itu di situ banyak nilai kebajikan yang sangat penting dan sangat luar biasa. Kemudian tahapan menciptakan program kebajikan. Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan agar dapat menentukan keyakinan suatu sekolah ataupun keyakinan kelas atau keyakinan belajar mata pelajaran. Yang pertama adalah lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama atau dalam visi sekolah ketika akan menciptakan keyakinan sekolah. Kemudian yang kedua, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah atau di kelas atau ketika pembelajaran mapel. Curahkan dalam kelompok atau kelasnya. Kemudian yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Dan yang keempat adalah buatlah poster atau muat di media sosial tentang keyakinan sekolah atau kelas atau keyakinan belajar mata pelajaran. Selanjutnya, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas atau belajar mata pelajaran. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu, kalimatnya harus kalimat positif. Jangan menggunakan kalimat negatif. Misalnya, jangan buang sampah di kelas. Kita buat kalimat menjadi positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu ya Bapak Ibu, jadi jangan membuat kalimat negatif. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Gak usah banyak-banyak poin, takutnya anak lupa kemudian tidak dikerjakan juga keyakinannya. Ya, jadi walaupun sedikit tetapi dikerjakan sama mereka, kan? Atau dipatuhi oleh mereka. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah, atau misalnya di pas mata pelajaran. Misalnya ketika saya ngajar IPS, saya memperbolehkan anak minum, karena ketika pelajaran kan mungkin ada yang haus gitu kan, atau misalnya boleh menggunakan HP asal tadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan materi yang saya ajarkan, apakah nyambung dengan penggunaan HP atau tidak. Kemudian yang keenam, semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang
ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi jangan dibiarkan begitu saja, sudah dibikin keyakinan kelas, kesepakatan kelas dulu, baru nanti dibuat menjadi keyakinan kelas, tapi tidak dilihat lagi. Takutnya terlupakan oleh warga kelasnya atau warga sekolahnya, sehingga kembali lagi pada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas, sekolah atau belajar mata pelajaran. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar di mana semua siswa atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur atau pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Gantilah kalimat negatif dalam bentuk kalimat positif. Tadi yang sudah kita bahas ya. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama. Dan keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas atau sekolah tersebut, termasuk gurunya. Yang ketujuh, keyakinan kelas atau sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh warga kelas. Nah, kebetulan saya sudah menerapkan ini di kelas 8C, di kelasnya Bu Ipa. Sama anak sudah di print, kemudian ditempel di dinding. Itu adalah keyakinan kelas, kesepakatan kami dengan 8C. Di situ tertulisnya memang kesepakatan kelas, tapi ini dibuat untuk keyakinan mereka, keyakinan kelas selama mata pelajaran saya. Maka Bapak Ibu jika mau membuat kesepakatan kelas, dibuat menjadi keyakinan kelas bersama. Jangan hanya wali kelasnya, tapi kita juga sebagai guru mapel. Supaya apa? Supaya anak itu merasa ketika mereka melakukan sesuatu yang kurang baik, mereka ingat, ada keyakinan kelas, ada kesepakatan yang telah dibuat. Kalau dilanggar berarti ada yang harus diselesaikan dengan guru mata pelajarannya atau misalnya dengan guru atau wali kelasnya. Ini contoh kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Ini saya pernah bukan coaching sebetulnya. Ini ketika kegiatan MPLS dan kelas 8 kan tidak ada kegiatan. Saya yang mau ke kelas itu waktu itu Busri. Jadi saya ikuti Busri. Jadi saya sampaikan dulu tentang kesepakatan kelas yang harus dibuat Busri. Ternyata alhamdulillah Busri mengerjakannya bersama kelas 8B waktu itu. Suaranya paling jelas ya? Dari sini lah, ini dari situ. Kenceng.
bawa tas. Balik kelas sekarang. Ulah lewat luar, ulah diajak nggak bohong. Nggak boleh sidak terus keliling. Gas pelajaran. Mohon maaf Bapak Ibu, videonya suaranya kurang jelas ya. Tapi intinya kita membuat keyakinan kelas itu sebetulnya menghindari hukuman pada anak sebetulnya. Jadi sebetulnya hukuman itu apalagi hukuman secara fisik atau psikis itu sebetulnya tidak boleh. Jadi ini sebetulnya berlanjut ke nanti tentang hukuman restitusi dan tentang apa ya satu lagi saya lupa. Nah jadi ini beberapa contoh keyakinan kelas yang telah berjalan. Misalnya tadi penggunaan HP boleh dilakukan, ini boleh nih ya. Kemudian ini saya kumpulkan. Kenapa saya kumpulkan? Karena tidak sesuai dengan materi yang saya ajar, maka mereka tidak boleh menggunakan HP, makanya saya kumpulkan. Nah kalau yang di sebelah ini menurut Bapak kegiatan ini kegiatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Keyakinan? Betul, keyakinan sekolah. Nah berarti kegiatan ini harus berjalan. Nah, ketika kegiatan ini harus berjalan, bagaimana caranya supaya tetap berkesinambungan? Dibuat keyakinan kelas, disepakati bersama anak-anak. Contohnya seperti apa? Ketika hari Jumat, jam pertama itu kita melaksanakan sholat duha. Tidak hanya untuk siswa, kita juga. Nah, biar mereka kumpul di situ bagaimana? Biar mereka sadar gitu, nggak usah disuruh-suruh aja. Kasihan kan Bapak Ibu yang suka menggiring-giring anak, mencari anak ke atas, ke belakang, ya. Jadi gimana? Teladan dari gurunya dulu. Anak mencontoh gurunya dulu. Si ibu itu di kelas di ruang guru baik, misalnya gitu ya. Si ibu itu main HP baik. Nah, anaknya ngikutin. Jadi mereka tidak melihat teladannya siapa, yang meneladaninya siapa. Jadi ketika semua kegiatan pembiasaan budaya positif di SMP 1 Jasinga itu sungguh luar biasa, berjalan dengan pokoknya luar biasa deh. Tetapi kadang untuk melakukan satu kegiatan itu membutuhkan kolaborasi kerjasama dengan semua pihak, entah itu guru atau siswanya. Jadi ketika semua ingin berjalan, maka intinya teladan dari gurunya terlebih dahulu, ya. Kita lanjutkan. Ini tentang keyakinan kelas, dan ini adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, sebelum ke pengertian tentang kebutuhan dasar manusia, ada pertanyaan pemantik dulu. Di sini. Nomor 1, mohon maaf Bu Ajeng, saya kasih sampel. Bu Ajeng, guru IPA di kelas 8A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas 8A, misalnya Reza. Beberapa anak dari kelas 8A telah datang padanya dan mengeluhkan Reza sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak dan Ibu menghadapi situasi seperti Bu Ajeng, apa yang Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, apa alasan Reza melakukan hal itu? Kenapa? Ya, bisa.
Bisa jadi karena Reja nggak bawa bekal. Kemudian Reja keenakan. Jadi ya kebiasaan yang kurang baik ya. Oke. Sampel nomor 2. Pak Riki adalah guru penjas. Sedang bingung menghadapi siswanya yang tidak mau berolahraga. Beberapa siswa melaporkan pada Pak Riki bahwa Aldebaran tidak pernah ikut olahraga. Setelah ditanya oleh Pak Riki, banyak alasan yang diungkapkan oleh Aldebaran. Dalam situasi yang dihadapi Pak Riki, apa yang Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, Aldebaran itu hanya beralasan atau bagaimana? Kenapa sih dia nggak pernah olahraga? Alasannya misalnya bajunya nggak dibawa, alasannya capek olahraga itu, tidak menyenangkan, malas, bukan apa ya, bukan kesenangan saya gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini. Ini tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Bahasa Inggrisnya bisa salah, Miss Dian dan Miss Adi. Dan apa? Survival. Terima kasih Pak Udi, guru penjas yang dari Inggris. Kemudian kasih sayang yang diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi tadi si Reja itu dengan Aldebaran mungkin mereka ini yang pertama kebutuhan bertahan hidup, mungkin lapar gitu kan. Nah ketika perutnya kenyang mungkin tidak akan ngambil makanan temannya gitu kan. Kemudian mungkin si Reja tidak punya uang, kasih sayang yang diterimanya kurang terpenuhi sehingga mencari perhatian ya, atau hanya sekedar kesenangan misalnya, senang aja ngalagekeun budak awewe misalnya gitu di kelas ya. Jadi 5 kebutuhan dasar ini mungkin ada yang tidak terpenuhi oleh Reja sehingga Bu Ajeng pusing gitu ya kan. Mohon maaf Bu Ajeng, tadi sampelnya Bu Ajeng. Kemudian yang kedua tadi sampelnya adalah guru olahraga. Misalnya Pak Riki atau Pak Udi misalnya itu ya. Pak Riki aja. Anaknya malas olahraga. Nah, mungkin aja mereka butuh si Aldebaran ini butuh perhatian lebih. Atau mungkin orangnya butuh kebebasan. Bahasa Inggrisnya apa? Freedom. Jadi ketika anak punya masalah, mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi pada wali kelas ataupun guru mata pelajaran, kita lihat dulu latar belakangnya, ini kenapa, bukan? Jadi biar nanti kita nyari solusinya dengan baik. Tidak hanya pada murid saja, pun sama ketika guru juga. Ketika guru marah-marah, mungkin kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Mungkin pagi-pagi di rumahnya belum sarapan, sehingga di kelas marah-marah, ya. Atau misalnya, ya betul, bisa saja tadi gak punya uang kata Pak Udi. Nah, kebutuhan dasar yang mana yang tidak terpenuhi? Apakah kebutuhan bertahan hidup atau kasih sayang yang diterima, ya, atau kebebasan atau penguasaan? Jadi kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi supaya anak didik kita ataupun keluarga kita bisa perbuatannya itu perbuatan yang baik semua. Ya, jadi sekali lagi 5 kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi oleh guru dan siswanya. Mungkin saja misalnya ada anak ketika belajar di kelas itu tidur. Kenapa ini anak tiap pelajaran IPS tidur? Apakah
apa kebutuhan dasar yang mana yang tidak terpenuhi. Apakah anak ini, kenapa sih kita harus kembali bertanya pada diri sendiri, kenapa sih anak ini tiap pelajaran saya tidur, kenapa sih anak ini tiap pelajaran olahraga tidak mau ikut olahraga. Bertanya pada diri sendiri, apakah ketika ngasih materi itu membosankan, apakah kita itu terlalu sibuk dengan diri sendiri ketika ngasih pelajaran gitu ya, berfokusnya pada anak yang pintar. Mereka juga yang mohon maaf kurang memahami materi mungkin butuh perhatian dari kita, bahkan bisa lebih ingin diperhatikan, ingin kasih sayang gurunya itu lebih pada murid yang tidak memperhatikan tadi. Itu Bapak Ibu ya. Baik, sebagai penutup, yang terakhir adalah ketika seorang murid atau bahkan guru melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebetulnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi mulai sekarang tanamkan pada diri sendiri kebutuhan dasar manusianya terpenuhi sehingga kita menjadi manusia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga kita akan merasa bahagia, nyaman, dan bebas bergerak dan menjadi manusia yang bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Terima kasih Bapak dan Ibu. SMP 1 Jasinga maju, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini. Nanti saya minta tanggapan atau pengalaman Bapak Ibu ketika di kelas menghadapi siswi yang butuh perhatian lebih, atau ketika akan membuat keyakinan kelas. Saya sebetulnya sudah melihat ngintip-ngintip di SW Bapak dan Ibu, ada yang sudah menerapkannya. Itu Bu Epel. Bu Epel sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dari Bapak dan Ibu, mangga ada yang mau disampaikan atau mau berbagi pengalaman. Karena tadi saya katakan saya sedang tidak menaburkan garam pada lautan. Karena saya yakin Bapak dan Ibu pengetahuan dan ilmunya sudah melebihi apa yang saya tahu. Itu saja. Maka Bapak dan Ibu yang mau memberikan tanggapan atau ngasih berbagi pengalaman saja. Maka Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman Agil di tahun kemarin ya Bu. Agil memiliki beberapa anak yang karena kebetulan juga wali kelas yang menurut Agil percaya bahwa anak itu kalau misalkan kebutuhan yang 5 itu ya Bu, saya belum paham konsep yang tadi Ibu sampaikan ya Bu, maksudnya sebelumnya ya Bu, bahwa ternyata yang saya lakukan itu adalah salah satu dari yang Ibu sampaikan tadi gitu. Saya percaya bahwa anak itu ketika memang kasih sayangnya tercukupi atau terpenuhi di rumah, mereka tidak akan mencari itu di sekolah. Ada beberapa anak yang saya amati gitu, mereka selalu mencari perhatian saya Bu, hanya dari hal yang kecil gitu, selalu melibatkan saya di dalamnya gitu. Sampai akhirnya saya amati, saya ajak ngobrol anak ini gitu, dan saya pahami, oh ternyata anak ini memang di rumahnya kurang diperhatikan gitu. Artinya, jadi ketika anak misalkan di pelajaran panitia atau Bu Ajeng tidak masuk atau tidak melakukan tugas, mungkin salah satu betul gitu, ada beberapa hal yang tidak terpenuhi yang tadi Bu Irma sampaikan itu. Jadi saya paham sekarang konsep itu adalah kebutuhan ya Bu gitu. Jadi terima kasih banyak itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi
Terima kasih Bu Agil. Jadi ketika anak melakukan sesuatu itu jangan langsung menjudge anak itu, siapa kamu gitu ya, kamu itu nakal, kamu itu ini. Jadi kita ajak ngobrol dulu anak-anak. Mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi sehingga mereka nyari-nyari perhatian sama gurunya. Mereka ingin kebebasan, ya. Satu lagi, ada yang mau? Oke, siap Bu aja. Nyampe apa sih? Sini aja nih. Apa aja pengalaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengalaman saya yang cukup berharga tahun kemarin, karena selama 14 tahun saya ngajar di SMP 1 Jasinga, alhamdulillah belum pernah jadi wali kelas 7. Saya kemarin pertama kalinya jadi wali kelas 7. Kebetulan dapat tidak ada yang kebetulan ya. Saya dapat kelas 7A dengan berbagai macam profil anak. Salah satunya adalah Raka dengan ABK, tapi yang saya rasakan sebagai tantangan tidak pada Raka, tapi justru pada teman-temannya. Karena Raka memang kondisinya seperti itu. Yang jadi tantangan adalah bagaimana menumbuhkan pengertian dari peserta didik yang lain untuk memahami kondisi Raka, bagaimana cara men-treat Raka, dan bagaimana mereka bisa tetap nyaman belajar di kelas 7A walaupun dalam tanda kutip ada teman mereka yang sedikit berbeda. Itu tantangan yang sangat luar biasa. Karena kelas 9 mah dikasih instruksi 1, dikasih intinya, mereka sudah bisa mengembangkan. Kalau anak kelas 7, saya selalu bilang bau-bau anak SD, harus detail. Nah, tadi yang diceritakan oleh Bu Irpa tentang bahwa anak peserta didik itu memiliki kebutuhan yang sebenarnya tidak terpenuhi di rumah, itu yang menyebabkan ketidakseimbangan di sekolah. Selalu seperti itu. Maka menurut saya yang saya lakukan adalah jangan nunjuk anaknya dulu jika ada sesuatu, tapi koreksi diri saya dulu sebagai wali kelasnya. Kemudian yang kedua, benar kata Bu Irpa, ajukan dialog dengan anak. Amati secara cermat kebutuhan mereka itu sebenarnya apa. Kalau misalkan berpikirnya anaknya banyak, 44, Masya Allah, atau 43 seperti kelas 7A, toh kita punya 1 tahun untuk melakukan dialog dengan anak. Tidak ada tuntutan dari kurikulum manapun kita harus memprofiling anak dalam 1 minggu. Kita melakukan pengenalan selama 1 tahun. Kemudian yang berikutnya adalah, ini mah saya ya Bu Irpa, jadilah sosok yang tegar di depan anak. Kalau ada permasalahan, mohon tidak marah di depan anak, mohon tidak menitikkan air mata di depan anak. Jangan memperlihatkan emosi yang terlalu berlebihan kepada anak. Anak akan merasa, oh iya, wali kelas itu kan dianggap orang tua, ibu dan bapaknya aja kuat, kenapa kami tidak kuat? Kemudian yang kedua, konsisten. Kalau kita minta anak pakai sepatu hitam di kelas sama belajar, maka kita sebagai ibu bapaknya pakailah sepatu hitam. Pakai seragam yang lengkap, silahkan pakai seragam yang lengkap. Terakhir, saya benar kata Bu Irpa, tidak pernah memframing anak. Biarlah anak tumbuh dengan bahagia. Sekarang untuk kebutuhan kelas, tanya Bu Irpa apa? Struktur organisasi, piket, daftar piket dan lain sebagainya. Ibu-ibu udah pada tahu, termasuk pojok baca ya Bu El. Nah, biarkan anak berkreasi sesuai dengan kemauan mereka. Itu kelas mereka, rumah kedua mereka selama 1 tahun. Biarkan mereka inginnya apa, inginnya seperti apa. Kita hanya memberikan arahan saja. Jangan sampai dalam satu kasus banget ada anak membuat hiasan kanabis.
alias daun ganja. Kita nggak tahu. Nah, itu yang harus kita luruskan. Tapi kalau anak inginnya, ibu, saya inginnya pohonnya misalkan karena dari Bu Eli tidak ada aturan, pohonnya harus pohon apa? Bu, saya mau pengen pohon beringin, ya dengan naon, namun mereka memang punya alasan yang tepat. Bu, saya mau pengennya pohonnya pohon bunga. Biarkanlah mereka berkembang. Kalau melihat dari acuan kita sebagai ibu bapaknya, saya yakin kita makhluk dewasa yang pasti seleranya sudah sangat bagus sekali. Keun wae ibu bapak, eta tulisanna mencong-mencong saeutik mah keun wae. Kemudian mereka maunya yang kekinian keun wae. Kalau mau mengikuti keinginan saya, ya saya pasti inginnya kelasnya dicatnya biru tua. Tapi kan anak tidak seperti itu. Nah, itu pengalaman berharga dengan 7A. Alhamdulillah, saya mohon maaf tidak ada profil yang saya kan gini. Ini di kelas 8, saya nggak dengar ya beberapa Pak. Ini di kelas 8 sih tara asup wae. Kok tidak ada tulisan atau catatan dari wali kelasnya? Mohon maaf, saya tidak mengajukan catatan apapun ke wali kelas 8 karena waktu kelas 7 mah di warudak 7A tara bolos. Saya hanya ada catatan dari Rata, tapi katanya sudah diwakilkan dari profiling guru BK-nya. Nah, kalau dilihat dari itu, wah, Wajeng hebat ya? Enggak, saya tidak hebat. Yang hebat adalah anak-anak. Betapa mereka bisa menerima saya dengan baik dan membuat saya belajar dari wali kelas 7. Terakhir, jangan mencetak anak, tapi kita tawarkan cetakan. Anak itu buat saya ibarat tanah lompeng. Kita tinggal ngasih cetakan, ada kotak, ada bintang, ada lope, ada segala. Silakan mereka memilih mau cetakan yang mana. Begitu Wir Pak, atur nuhun, maaf kelamaan. Betul. Terima kasih Bu Ajeng. Jadi intinya Bapak dan Ibu, teladannya ada di kita. Apapun yang mereka lakukan, mereka mencontoh kita lah Bapak Ibu. Anak nggak ikut sholat duha, yang ikutin, gurunya juga di ruang guru. Anak nggak upacara, gurunya juga nggak upacara. Anak ngobrol, nah ini mah nampar saya sebetulnya. Anak ngobrol ketika upacara, dan saya ingin ngobrol dengan Bu Agil, dengan Bu Eva di sebelah. Berarti teladannya kurang baik, ya kan? Jadi ketika kegiatan apapun, ketika kita ingin menjadikan anak kita baik, berarti teladannya dari kita. Oke, ya. Satu lagi aja, tanggapan tentang tadi keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar. Satu lagi, setelah itu kita selesaikan. Ada yang mau mangga? Mangga boleh. Menambahkan tentang kebiasaan ya. Siap betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kebiasaan itu kan sesuatu yang sering diulang-ulang jadi biasa. Pengalaman saya di literasi itu nggak berjalan ya, karena nggak biasa, nggak terbiasa. Saya sebagai literasi merasa ini tiap tahunnya nggak jalan gitu. Bagaimana kalau dibiasakan ya, tadi karena kebiasaan itu sesuatu yang sering diulang-ulang. Terus setiap Kamis itu pas jam masuk jam pelajaran gitu boleh dibaca apa saja. Jadi pengalaman saya selama jadi ketua literasi berjalan ya. Jadi tadi dari kitanya dulu ya, dari kitanya dulu yang pertama masuk gitu ya. Terus baca apa saja deh. Misalkan pelajaran BIPA boleh baca Al-Quran, IPS boleh baca bab 1 beberapa alinea gitu ya. Mungkin hanya itu saja pengalaman saya di literasi. Mungkin hanya karena ikut kelas literasi gue jangan mungkin gitu ya. Terus itu juga ya madinya juga Bu pada sudah dibuat tadi ya Bu ya. Kan nanti kita dibiasakan untuk misalkan di sebelah sana penanggung jawabnya siapa. Mungkin hanya itu saja pengalaman tentang hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Jadi tadi ya kegiatan literasi kayaknya kurang berkembang gitu ya Bu ya.
kurang peminatnya. Karena tadi ketika kita ngasih apa ya, ngasih selebaran yang buat jurnal itu, kita cuma ngasih doang, ini nak diisi ya, kamu baca, literasi itu membaca. Tapi kita tidak ngasih contoh. Kalau kita tidak ngasih contoh, ya anaknya juga cuek pasti. Kegiatan tidak akan berjalan. Nah, kegiatan itu akan berjalan tadi ya Bu ya, teladan dari kitanya. Kita akan kegiatan literasi akan berjalan kalau kita juga ikut membaca, ikut lamun bahasa Jerman mah mencebur tadinya literasinya gitu ya. Kita ke kelas bareng-bareng baca sama anak, gitu ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya karena kita jadi teladan untuk anak, segala kegiatan apapun akan berjalan dengan baik. Tuh Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ngena dan bisa diterapkan oleh Bapak dan Ibu, terutama saya. Dan mohon maaf sekali lagi, saya tidak sedang menaburkan garam pada lautan. Tuh Bapak dan Ibu ya, karena saya yakin Bapak dan Ibu pengetahuannya lebih banyak dari saya dan lebih memahami pengetahuan yang Bapak Ibu miliki. Demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan banyak kesalahan, itu datangnya dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mau langsung ngobrolin project? Jadi orang tuh enak misalnya. Ngobrolin. Besok kita mau